Pemirsa, dalam 2 hari terakhir ini kasus COVID-19 mencapai lebih dari 5.000 kasus positif per harinya. Apa sebabnya? Kita akan bahas bersama dengan Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang juga dokter ahli paru, Dr. Erlina Burhan. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam, selamat sore. Sore dok. Baik dokter, kita lihat dalam 2 hari terakhir ini kasus COVID-19 di Indonesia naiknya cukup signifikan. 5.000 kasus lebih per harinya. Apa yang kemudian menjadi catatan Satgas COVID IDI mengenai hal ini? Iya, sebetulnya kan sudah banyak pihak yang memprediksi bahwa hal ini akan terjadi. Banyak orang mengatakan ini karena long weekend, ya. Tapi intinya adalah bahwa penularan akan lebih tinggi atau lebih banyak kalau ada interaksi antar manusia. Jadi sebetulnya yang harus kita batasi adalah interaksi banyak orang atau mobilisasi orang yang dibatasi. Kita tahu bahwa virus ini nggak bisa jalan-jalan, virus ini nggak bisa pindah-pindah. Yang memindahkan adalah orang yang bergerak. Jadi kita lihat saja ini long weekend, waktu yang panjang, orang banyak bepergian, banyak berinteraksi. Ini masalah kuantitas dan kualitas juga ya. Yang saya maksud dengan hal itu adalah ini berapa banyak sih orang dalam berinteraksi itu secara kuantitas yang menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan yang kedua kualitasnya. Apakah pakai maskernya memang kualitasnya benar? Artinya memang menutupi lubang hidung dan mulut sampai dagu, atau maskernya sebagai hiasan saja ditaruh di bawah dagu. Ya. Kemudian juga jaga jarak. Apakah memang jaga jarak lebih dari 1 meter? Bahkan yang paling ekstrim sebaiknya di atas 2 meter. Tapi mungkin ini jaga jaraknya 50 cm. Jadi itu juga kita mesti waspadai dan tidak bosan-bosannya mengingatkan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat bahwa protokol kesehatannya dijaga. Ya. Dan saya juga mungkin, saya nggak tahu pasti, tapi dikatakan kapasitas lab juga pada waktu libur yang panjang itu tidak optimal, artinya tidak banyak pemeriksaan dilakukan, tetapi setelah masa libur kembali banyak lagi. Dan inilah yang kita tuai saat ini, bahwa kapasitas lab meningkat setelah libur dan juga kita lihat kasus juga meningkat. Ya, jadi banyak faktor ini yang mempengaruhi. Pada saat libur orang beraktivitas, orang berinteraksi, dan ini dalam durasi yang cukup lama karena long weekend. Baik. Tapi di satu sisi pemeriksaan karena juga libur, pemeriksaan berkurang. Lalu setelah masuk lagi pemeriksaan banyak, spesimen banyak, kasusnya naik. Jadi ya dua hal ini, pemeriksaan yang tinggi dan juga interaksi orang yang tidak bisa kita atasi. Interaksi orang yang tidak bisa diatasi ini kan bisa berbicara soal kelalaian kita sebagai masyarakat ya dok, ketika berinteraksi satu sama lain. Lantas apa yang harus dilakukan? Oke lah, kalau orang mungkin kalau ingat saya akan taat protokol, tapi tidak selalu orang harus ingat, orang selalu bisa ingat. Apakah mungkin perlu tindakan lebih tegas yang akan harus diambil tentunya oleh pemerintah? Betul. Iya, jadi memang kita tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat saja. Ya, mengatakan wah masyarakat abai, masyarakat tidak patuh, tapi kan semestinya juga ada tugas dari pemerintah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Dan juga bahkan sebetulnya mengatur untuk membatasi interaksi ini. Kalau tidak bisa mengatur interaksi, maka pantaulah kualitas pelaksanaan protokol kesehatan ini, apakah berkualitas atau tidak. Dokter, ini sudah 2 kali momen libur panjang menjadi momen-momen bagaimana kemudian angka COVID meningkat tajam. Apakah kemudian ke depannya Satgas COVID-19 dari IDI misalnya mengusulkan agar kemudian tidak ada lagi cuti bersama misalnya, atau ada desakan-desakan apa dari IDI mengenai hal ini? Sebetulnya itu suatu pemikiran yang
logis saja melihat situasi ini. Ini rumah sakit dan petugas kesehatan panik loh sekarang begitu mendengar kasus 2 hari berturut-turut di atas 5.000. Contohnya di rumah sakit Persahabatan waktu DKI itu hanya ratusan. Itu agak sedikit longgar itu teman-teman ya. Tetapi begitu naik lagi, wah sibuk lagi di IGD. Jadi memang barangkali pemerintah juga mesti memikirkan ulang bila mana ada libur panjang atau ada istilahnya hari kejepit, misalnya libur Sabtu Minggu, ada Jumat hari besar, mungkin saya nggak tahu caranya dipindahkan 1 hari supaya jangan berturut-turut, karena memang libur panjang atau long weekend membuat orang tergoda untuk memanfaatkan untuk bepergian. Bepergian bukan saja ke tempat wisata kadang-kadang, tapi berkunjung ke rumah kerabat begitu ya. Dan atau bepergian beramai-ramai saja dengan gathering dengan teman-teman, dan ini salah satunya selalu saya sampaikan, interaksi yang erat atau berada di kerumunan atau keramaian atau gathering itu adalah salah satu cara virus menular kemana-mana, dan kemudian masing-masing orang itu membawanya ke rumah, nanti ada lagi klaster keluarga. Baik. Dan seterusnya. Dok, terakhir ini melelahkan ya. Dok, terakhir kita dok, dari Maret begini terus. Oke, dok, begini, memang kasus COVID ini meningkat dalam 2 hari terakhir ini saja, setiap harinya ada 5.000-an kasus lebih, dok. Tapi ada yang mengatakan apakah betul ini, dok? Ya, saya ingin dengar konfirmasi dan juga catatan dari tim Satgas COVID-19 ID menyebutkan bahwa apakah betul saat ini angka kematian dari COVID ini juga mengalami penurunan meskipun kasusnya meningkat? Angka kematian atau case fatality rate kita sekarang masih di atas 3%. Ini di atas rata-rata global sebetulnya yang 2, ya. Jadi memang ada tendensi penurunan kematian. Barangkali ini menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan di Indonesia sudah makin membaik, dan juga rumah sakit, jajaran kesehatan, tenaga kesehatan sudah menemukan irama ritme yang benar ya, dan juga kualitas sudah semakin baik. Itu betul. Tapi bicara soal kematian nggak bisa bicara angka loh, ini bicara nyawa. Baik, terima kasih. Maunya Dr. kan kita Erlina. Zero death ya, betul. karena kita menganggap saya ingin menyampaikan bahwa seharusnya kalaupun banyak kasus cukup adalah orang tanpa gejala atau ringan. Karena pengalaman kami di rumah sakit, kasus tanpa gejala dan ringan ini kesembuhannya 100%. Tapi sekarang case fatality rate kita kematian masih di atas 3%. Baik. Terima kasih Dr. Erlina Burhan sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang. Kita harapkan kasusnya segera turun kembali. Dan teman-teman dokter bisa tidak terlalu berat lagi kerjanya. Terima kasih.